يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, insyaallah kita lanjutkan kembali pengkajian kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin karya Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala. Kali ini tentang tazkiyatun nufus dalam ibadah umrah dan juga haji. Kita di pasal adab-adab batin dan isyarat kepada rahasia-rahasia haji. Kita mulai dari perkataan Ibnu Qudamah rahimahullah, "I'lam annahu la wusula ila Allah subhanahu wa ta'ala illa bitajarrudi wal infiradi li khidmatih." Ketahuilah bahwasanya tidak akan sampai kepada Allah, engkau tidak akan sampai kepada Allah, tidak ada jalan untuk sampai kepada Allah melainkan dengan at-tajarrud wal infirad li khidmatih, yaitu dengan berkhidmat kepadanya secara tajarrud dan infirad, secara murni dan utuh. Dan khidmat di sini itu menjadikan diri kita itu budak untuk Allah Ta'ala. Itu khidmat, karena khidmat sebenarnya makna assist, yaitu membantu. Khadim itu membantu, maka khidmat itu memberikan service atau bantuan. Tapi di sini Allah Ta'ala tentu tidak memerlukan bantuan, hanya saja kita diperintahkan untuk menolong agama Allah Azza wa Jalla untuk diri kita sendiri dan juga kaum muslimin. Wa qad kana ar-ruhbanu yanfariduna fil jibali talaban lil unsi billah faja'ala al-hajja ruhbaniyatan li hadhihi al-ummah. Para rahib dahulu, mereka menyepi di gunung-gunung mencari ketenangan bersama Allah. Lalu Allah menjadikan haji sebagai semacam rohbaniyah, kerahiban bagi umat ini. Ini bahasa beliau, ya. Jadi rohban, rahib, derivasi lafalnya itu dari ra, ha dan ba yang artinya takut. Maka rahib itu artinya orang yang takut, yaitu takut pada Allah Azza wa Jalla. Itu makna rahib. Ya. Makna rahib yaitu orang yang takut pada Allah, dan itu ada pada kalangan Nasrani pada dahulu kala. Kalau sekarang itu kayak biarawan, biarawati, itu rahib seperti itu. Karena takut pada Allah, takut pada Tuhan. Tapi yang versi sekarang tentu dengan kebid'ahan. Ya. Maka para rahib dahulu mereka menyepi, yanfaridun, yaitu menyepi fil jibal, di gunung-gunung. Tapi itu di masanya, jika memang itu adalah syariat Allah kedulunya, jika benar, ya. Namun ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala,
maka itu tidak berlaku. Maka itu tidak berlaku, bahkan itu menjadi bid'ah dan berpotensi tasyabbuh dan menyerupai orang-orang musyrik atau kafir. Itu masih dilakukan oleh sebagian dari orang-orang sufi. Dan juga orang-orang yang menuju ke perdukunan atau orang-orang yang menuju ke kesaktian seperti para pendekar. Itu masih ada sekarang. Di gua-gua, di pantai-pantai, di bukit-bukit, dan semisalnya. Nauzubillah min dzalik. Maka Allah Ta'ala jadikan haji itu sebagai penghambaan rahbaniyah di umat ini dengan cara yang sesuai syariat sekarang. Faminal adabil madhkurah, di antara adab-adabnya adalah an yakuna khalian fi hajjihi min tijaratin tusghilu qalbahu wa tufarriqu hammah. Di antara adab batin tentang haji dan juga umrah, hendaklah ketika haji dan juga umrah kalbunya itu lepas dari tijarah, lepas dari masalah perdagangan. Yang mana tijarah ini, perdagangan ini, perniagaan bisa menyibukkan hatinya. Bisa menyibukkan hatinya dan memecahkan konsentrasinya. Kan pada asalnya kalau kita haji terutama itu tujuannya ibadah. Tapi ketika kalau dari awal sudah ada cita-cita untuk berdagang atau semisalnya saat haji atau pengen bawa pulang ini itu nanti itu yang difokuskan, maka itu membuat hati tidak fokus. Liyajtami' ala ta'atillah, tidak fokus untuk berkumpul di atas ketaatan kepada Allah. Juga di antara anjurannya wa an yakuna ash'ath akhbar rathal hay'ah ghair mustakthir min az-zinah. Hendaklah ketika haji atau umrah maka hendaklah dia dianjurkan tidak mengapa berpenampilan kusut, berdebu, kumal serta tidak memperbanyak perhiasan. Ya kalau sekarang alhamdulillah pakaian ihramnya udah bagus ya. Jadi enggak harus kumal-kumal amat ya. Faminal adabil madhkurah wa yanbaghi an yajtaniba rukubal mahmal illa min 'udhrin kaman la yastamsik 'ala az-zamilah. Hendaknya tidak mengendarai unta yang berpelana khusus penumpang kecuali kalau ada udhur seperti orang tidak bisa naik unta untuk membawa barang dan berbekal. Ini ketika itu di zaman ini ya. Di zaman beliau rahimahullah di abad ke-7 Hijriah. Kalau sekarang ya umumnya sudah ada kendaraan baik untuk haji ataupun ketika umrah dari miqat sampai ke Makkah. Nah di sini ada suatu faedah ikhwan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk antum suatu masalah ibadah, Allah mudahkan. Kemudian antum justru memilih sesuatu yang sulit dan menyiksa antum, maka antum dosa. Ketika Allah Ta'ala sudah mudahkan untuk antum ibadah, namun antum memilih sesuatu yang menyiksa antum, maka justru ini menjadi dosa. Apa contohnya? Kayak misalnya anda dari Bekasi datang ke Cinere ini, Allah mudahkan dengan apa? Dengan motor, mobil, kendaraan. Taib kemudian agar anda mendapatkan rasa khidmat dan khusyuk, maka anda jalan kaki aja dari Bekasi ke Cinere. Bekasi loh, antum kan tahu Bekasi ya. Iya, another galaxy gitu. Maka bagaimana hukumnya? Ini haram. Karena ini akan menyiksa diri anda dengan kemudahan yang Allah Ta'ala berikan, dan sampai orang jahil pun mereka berkesempatan untuk mendapatkan kemudahan itu gitu loh. Kenapa? Anda harus menyiksa diri seperti ini. Ya. Kemudian misal dalam rangka menuntut ilmu di Lipia misalnya di Jakarta, maka seorang talib, seorang penuntut ilmu dari Pekalongan misalnya, dia pengen supaya seperti salafus saleh, maka dia pun
jalan kaki dari Pekalongan sampai ke Jakarta. Kira-kira dosa enggak dia itu? Dosa. Kenapa dosa? Karena dia menyiksa dirinya dengan Allah Ta'ala memudahkan sebenarnya untuk dirinya berkesempatan untuk dimudahkan gitu. Itu makin menyiksa. Memberatkan beda dengan menyiksa. Kadang kita sengaja untuk membuat diri kita terlatih dengan keberatan. Bisa, tapi tidak menyiksa. Kayak misalnya antum dari blok mana? Ya kan? Bisa antum naik motor, mudah. Enggak sampai semenit gitu kan. Tapi untuk melatih diri antum pun jalan kaki supaya lebih banyak pahalanya, maka ini enggak apa-apa kok. Tapi kalau sampai beda kecamatan terus jalan kaki, maka ini ada question mark di sini, ada pertanda tanya, ya. Dan ini bisa berdosa. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan kenikmatan dan dalam beramal, namun kemudian kita pilih jalan yang bukan memberatkan, melainkan membuat kita tersiksa dan mempersulit diri, maka ini menjadi haram. Maksudnya menjadi dosa. Walaupun ibadah sah dan tidak dapat pahala dari kesulitan dan siksaan yang dia hadapi itu. Ya begitu. Taib. Kemudian fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hajja ala rahilatin wa tahtahu rihlur rith. Isi tulisannya seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji dengan mengendarai unta yang dibawa pelananya, yang di bawah pelananya terdapat barang bawaan beliau. Nabi SAW pun mengendarai unta. Wa fi hadits Jabir radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadits Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, innallaha yubahi bil haji al malaikata fayaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan jemaah haji kepada para malaikat. Maka Allah Ta'ala berfirman, unzuru ila ibadi, lihatlah hamba-hambaku. Atauni sya'itha ghabra, atauni syu'tha ghubra. Mereka datang kepadaku dengan kusut dan berdebu. Min kulli fajjin amiq, washirukum anni qad ghafartu lahum. Mereka datang kepadaku dengan kusut berdebu dari segenap penjuru yang jauh. Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah mengampuni mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah ini disahihkan sebagian ulama. Ini yang menjadi salah satu dalil yang dipakai oleh sebagian ulama untuk menganjurkan berdebu atau menganjurkan kusut ketika pergi haji. Ya, ketika berhaji. Tapi kemudian waqad syarrafallahu ta'ala baitahu wa 'azzamahu wa nasabahu maqsada li ibadihi. Allah Ta'ala telah memuliakan dan mengagungkan rumahnya, yaitu Masjidil Haram, menetapkannya sebagai tujuan ibadah hamba-hambanya. Wa ja'ala ma haulahu haraman lahu tafkhiman di amrih. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan daerah sekitarnya sebagai tanah haram, sebagai pengagungan terhadap Masjidil Haram dan juga tanah haram. Wa ja'ala Arafata kal maidani ala fina'ih. Dan menjadikan padang Arafah bagaikan medan, padang lapangan ala fina'ih, di depan halamannya, medan. Jadi medan itu dari bahasa Arab, medan. Dari bahasa Arab, dari medan. Tapi kalau misalnya medeni, nah ini bukan dari bahasa Arab, ya. Apa arti medeni, Pak? Menakutkan. Medan pertempuran, medan perang, itu maksudnya lapangan. Jadi pada mahsyar itu medan, bukan medan Sumatera Utara, tapi medan di sini adalah apa? Lahan yang luas,
Bahkan sebagian dari ulama juga berpendapat bahwasanya disitulah nanti padang mahsyar. Kata sebagian ulama, ya. Wallahu a'lam. Wa'lam anna fi kulli wahidin min af'alil hajj. Afwan sebelumnya. Makanya oleh karena itu ketika orang-orang di Arafah itu mereka lepas dari perhiasan. Sebagaimana orang-orang di padang mahsyar itu enggak pakai perhiasan, bahkan enggak pakai baju sama sekali. Hanya saja karena ini masih di dunia maka tetap memakai baju yaitu kain ihram bagi laki-laki. Wa'lam anna fi kulli wahidin min af'alil haji tadhkiratan lil mutadzakkir wa ibratan lil mu'tabir. Ketahuilah bahwa setiap perbuatan ritual haji mengandung peringatan bagi orang yang mau ingat dan pelajaran bagi siapa yang mau mengambil pelajaran. Di antaranya min dzalika an yatadzakkara bi tahsiliz zadal akhirati minal a'mal. Saat mengumpulkan bekal, hendaknya jamaah haji mengingat amal saleh yang merupakan bekal akhirat. Jadi ketika antum pergi haji, tentu butuh bekal banyak. Umrah juga, apalagi haji. Umrah yang cuma sepekan, 9 hari. Lah haji bisa sampai 2 bulan. Maksudnya haji sebenarnya enggak sampai 2 bulan hajinya gitu. Cuman kan birokrasinya dan lamanya di Saudi Arabia ya enggak cuman 3 hari 5 hari, enggak cuman 20 hari doang, enggak 40 hari, lebih dari itu tergantung dengan tiketnya. Nah, coba kalau misalnya kita perhatikan di sini, zat perbekalan untuk haji dimulai dari nabung. Nabung uangnya dulu sebelum bekal barang-barang menuju ke sana. Bisa aja seseorang nabung untuk haji 5 tahun lebih. Nyicil terus mungkin kan untuk bisa daftar haji misalnya di bank tertentu misalnya. Itu kan harus ada deposit awal dulu, ya enggak? 25 juta biasanya. Kalau sekarang nih harus setor 25 juta dulu gitu loh. Baru nanti berikutnya nyicil sampai berapa tahun gitu. Masalahnya kan enggak banyak orang bisa nabung 25 juta aja dulu, itu enggak banyak 25 juta. Ya. Kalau teman-teman di VCM mungkin 25 juta itu ya kayak 25 juta ya, sama lah ya insyaallah. Ya lebih ringan lah bagi mereka. Tapi kan kebanyakan orang nggak bisa. Jangankan 25 juta Pak, orang nabung 1 juta aja itu udah empot-empotan. Ini harus dapat 20 juta. Tapi kan Allah itu maha luas kekayaannya, Allah maha luas rahmatnya ya. Kadangkala ada orang yang awalnya nggak bisa, tapi karena dia jujur, dia minta terus sama Allah, bisa gitu. Ya, Allah Ta'ala memberikan keutamaan kepada yang Allah Ta'ala kehendaki. Nah, selama bertahun-tahun, anggap 6 tahun dia nabung tuh. Sampai terlunaskan semuanya misalnya. Maka di sini coba orang yang mau haji mengingat ketika mengumpulkan bekal, coba jemaah haji itu mengingat amal soleh yang merupakan bekal akhirat. Dan kita ini seperti menabung dan investasi untuk akhirat kita dalam beramal. Ketika beramal, ya akan dilihat nanti hasilnya dan kenikmatan serta keindahannya di akhirat. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan, amal saleh, Allah Ta'ala mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka sebenarnya kita lihat di sini, kita beramal soleh, melakukan suatu amalan, baik sedekah, baik zikir atau lainnya, baca Quran atau lainnya, itu kan zad, itu kan perbekalan. Perbekalan untuk kita yang akan menjadi musafir nanti di alam barzakh, dan musafir nanti setelah barzakh, yaitu di alam akhirat di awal-awalnya.
Dan itu waktu yang sangat panjang terutama bagi orang-orang yang kufur pada Allah, na'udzubillah min dzalik. Sehingga memerlukan bekal, dan bekalnya itu baru sekarang kita bikin itu bekalnya. Makanya orang yang betul-betul futuristik adalah ahli ibadah yang ikhlas dan ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba kepada sunnah. Ini futuristik yang jauh lebih futuristik daripada seorang ekonom yang mencita-citakan kebaikan ekonomi bagi negaranya. Ya. Kalau misalnya antum memperhatikan 3 orang yang paling kaya di dunia siapa? Ada Mark Zuckerberg, ya. Itu nomor 3. Ada Bill Gates. Terus ada Elon Musk. Kira-kira kita kapan, Pak? Misalnya Pak Aldo, misalnya. Kawan. Udah, alhamdulillah. Tadi salat subuh, qabliyah, udah alhamdulillah. Aneh enggak dapat tadi karena di jalan salatnya salat subuh, so qadarullah. Nanti diqadha bisa insyaallah. Berarti antum lebih kaya untuk sementara. Awas aja nanti anak balap. Alhamdulillah. Kita lebih kaya tidak secara tertulis di dunia, tapi semoga Allah Ta'ala terima amalan kita. Amin, ya. Kalau antum perhatikan apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang ini, itu tiada hari tanpa planning. Selalu plannya untuk dunia. Terutama yang sekarang lagi hits dan hot, yaitu Elon Musk, yaitu semua dengan menjadi kaki tangan kanannya pemerintahan Donald Trump. Kemudian mencanangkan ini, mencanangkan itu, ya. Kemudian investasi untuk OpenAI dan seterusnya. Itu untuk apa? Untuk masa depan sebenarnya. Baik masa depan negara atau masa depan income pribadinya dan perusahaannya. Sebenarnya untuk itu. Ini sangat futuristik. Karena rancangan-rancangan mereka ini untuk puluhan tahun ke depan juga impact-nya gitu. Kemudian juga untuk humanity, untuk kemanusiaan misalnya diadakan perdamaian nanti antara Rusia dengan Ukraina, ya misalnya. Itu kan untuk masa depan mereka juga, untuk masa depan manusia gitu loh di Rusia atau apalagi di Ukraina. Ya. Untuk mungkin melanjutkan untuk puluhan tahun mendatang. Kemudian Donald Trump juga mulai menggaruk di bagian Gaza karena pengen membuat perumahan VCM di Gaza, ya karena udah banyak puing-puing bangunan dan hancur gitu kan, akhirnya mengidekan untuk mengungsikan ratusan ribu atau 1 juta lebih penduduk Gaza yang tersisa di sana untuk dimigrasi ke Jordania atau ke Mesir, dan semua menolak. Karena ya kalau diperhatikan jemaah, Yahudi itu dan otak Yahudi itu, ya atau mental Yahudi itu pengkhianat, pengingkar janji. Dan di tahun 1967 ketika ada Six Day War namanya, perang 6 tahun yang ketika itu Mesir kalah, itu juga terjadi sebenarnya yang seperti ini. Diimigrasikan dulu dan abis itu nggak bakal bisa balik lagi ke kampung halamannya. Itu begitu. Itu dari dulu kayak gitu. Jadi udah punya pengalaman orang Palestina dalam masalah ini. Jadi orang Palestina nggak mau belagak pilon kemudian jadi orang gitu aja ikut-ikutan, nggak. Karena maksud dari pencaplokan ini maksudnya pencaplokan ini teritori Gaza dengan cara yang seperti ini. Nggak bisa dengan cara perang, maka dengan cara seperti ini kita buat real estate. Dan kemudian orang-orang Gaza dimukimkan aja di Jordania. Nanti bakal balik kok gitu. Enggak bakal itu. Akal bulusnya aja. Nah, tapi itu kan kenapa mereka melakukan itu? Sebenarnya itu untuk masa depan Israel. Karena udah berlarut-larut Gaza nggak bisa dikuasain, ya.
Maka ginilah caranya supaya secara total ini semua lahan milik Israel. Gitu loh. Pengennya gitu. Makanya keputusan seperti ini, idenya dia ini setelah berjumpa dan bertemu secara langsung dengan Benjamin Netanyahu dari Israel. Ala kulli hal. Kalau kita pikir-pikir, apa yang dilakukan oleh the richest man in the world gitu loh, fulan ini, dan juga the most influential president in the world gitu, orang paling influential presiden ini. Bekal itu mereka lakukan buat apa coba? Buat akhirat enggak kira-kira? Enggak. Walaupun mereka mengatakan God save the America, Tuhan menjaga Amerika misalnya. Nah, itu hanya kalimat. Kalimat-kalimat seperti itu sama seperti kalimatnya makoli inna rahmatan, sama aja, omong kosong semua. Ya. Yang sahih adalah bahwasanya manusia yang kufur pada Allah, yang cinta dunia itu mereka hanya untuk dunia saja kelas. Dan di akhirat enggak ada sama sekali nasib dan bagian. Kita sebagai muslim maka wajib selalu mengingat setiap hari bahwasanya kita ini sedang berbekal. Ketika Allah Ta'ala berikan kepada kita mudahnya untuk sedekah, mudahnya untuk beramal, mudahnya untuk mudahnya untuk berharta dan menyedekahkannya, maka harus tahu bahwa ini semua adalah bekal. Taib. Tapi tidak semua orang seperti itu. Ada sebagian orang bekalnya itu hanyalah kesabaran. Ajib. Karena tidak punya modal untuk beramal seperti sedekah, maka dia bersabar. Ada suatu hadis yang menyatakan secara makna, ada seseorang yang Allah Ta'ala mengetahui orang ini nanti di surga dia akan dapat derajat yang tinggi. Namun Allah Ta'ala melihat orang ini tidak punya bekal amalan yang memadai untuk sampai derajat tinggi ini. Maka kemudian Allah Ta'ala timpakan padanya musibah. Timpakan padanya musibah dan bala, dan Allah buat dia bersabar sampai dia kemudian ratingnya naik di sisi Allah karena kesabaran dia. Ratingnya naik bahasa kita, bukan bahasa hadis ya. Sampai tinggi derajatnya, sampai kesabaran itu mencukupi dia, dan disitulah dia jihadnya dan amalnya. Ya. Maka kullun ya'malu ala syakilatih. Semua beramal sesuai dengan format kehidupannya yang Allah Ta'ala berikan padanya. Ketika Allah Ta'ala mudahkan antum untuk bisa bersedekah karena banyak modal, maka antum gak bisa memforsir orang lain untuk berlaku yang sama, karena boleh jadi orang lain itu gak punya modal seperti antum. Mungkin dia di bidang lain. Ya, kullun ya'malu ala syakilah. Taib, kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wal yahdhar an takuna a'maluhu fasidatan min ar-riya'i was-sum'ati fala tashabuhu wa la tanfa'uhu. Dan hendaknya dia waspada agar amal solehnya tidak rusak oleh riya dan sum'ah, sehingga amal tersebut tidak menemani dia dan tidak bermanfaat baginya. Kat-ta'ami rutabil ladzi yafsudu fi awali manazilis safar. Ini seperti makanan rutab, makanan basah, ta'am ar-rutab, makanan basah yang rusak yang menjadi basi di awal perjalanan, udah basi duluan. Ya. Basi duluan. Fayabqa sahibuhu waqtal hajati mutahayyira. Sehingga saat pemiliknya membutuhkannya, maka itu tidak bermanfaat buat dia. Karena apa? Udah basi. Ya sudah rusak. Jadi kebingungan dia.
Maka orang yang beramal dan amalnya rusak dengan riya, dengan syirik kecil, dengan sum'ah, dengan ujub dan semisalnya, maka amalan tersebut yang rusak itu tidak menemani dia di alam kuburnya dan tidak bermanfaat baginya di alam akhiratnya. Itu makna sini. Tidak menemani di sini maksudnya tidak menemani di alam kubur, karena teman kita di alam kubur amalan kita sendiri sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Dan kita mendapatkan benefit dan manfaat dari amalan kita di akhirat nanti setelah Allah Ta'ala menerima amal-amal itu. Coba kalau misalnya seseorang dia baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, maka kata Nabi SAW di akhirat akan datang seperti ghamamatan, yaitu seperti ada awan yang menaungi. Inilah sebagai dhil, yaitu sebagai naungan yang di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla. Maka karena orang ini hafal atau sering membaca Al-Baqarah dan Al-Imran, maka dia mendapatkan itu di akhirat. Itu kalau tidak riya, tidak sum'ah. Taib. Adapun orang yang udah letih ibadah, letih melakukan amal soleh, tapi dia riya dan dia sum'ah atau semisalnya, maka ini seperti makanan yang cepat basi. Baru selesai amal itu udah basi duluan itu amalan. Dan memang ikhwas, sekali kalau kita perhatikan ya, orang-orang yang beramalnya itu dia karena mencari pujian manusia itu basinya cepat. Dan yang mengkonsumsi amal tersebut memujinya itu justru orang-orang yang kualitas imannya rendah, gitu loh. Seperti ilmu syar'i kalau diajarkan kalau bukan karena lillahi ta'ala, melainkan karena riya, karena sum'ah, itu sebenarnya banyak keterpedayaan manusia di situ. Banyak keterpedayaan. Enggak berkah atau kurang berkah. Tidak berkah ilmunya. Dan orang juga enggak berkah. Apa yang orang dengar itu juga bermanfaat tapi seolah-olah bermanfaat padahal tidak bermanfaat. Ikhwas sekalian, coba kita lihat di sini. Sekarang yang kenal manhaj salaf itu banyak gak? Lebih banyak tentu daripada tahun-tahun sebelumnya. Kadang kita menyayangkan banyak audiens, banyak jemaah ini kok enggak hijrah dengan full, enggak hijrah dengan benar, setengah-setengah dan seterusnya. Kenal manhaj salaf, pengen ikut kajian juga tapi dia tetap aja munkar, tetap aja setengah-setengah atau bahkan hanya seperempatnya saja. Kadang kita pengen ngoreksi para jemaah dan orang-orang, selalu kita koreksi jemaah-jemaah ini. Kadang hijrahnya ada hijrah parlente, hijrah yang kelihatan ngomongin hijrah tapi tetap pakaiannya seperti pakaian orang fasik dan sebagainya. Banyak di Jakarta Selatan itu. Ya. Tapi di sisi lain ini juga bisa jadi di antara efek dari ketidakberkahan dakwah sebagian pihak. Ya, tentu kita enggak bisa mendalami isi hati manusia karena tentang riya atau tidaknya Allah lebih tahu. Hanya saja kita perlu koreksi sebenarnya. Karena dakwah yang berkah itu enggak mesti harus banyak yang hadir. Satu orang aja antum dakwah. Makanya kata Nabi SAW, li an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Dengan Allah Ta'ala memberi hidayah pada seseorang melalui kamu. Satu orang saja Allah beri hidayah melalui kamu, itu lebih baik bagimu daripada apa? Unta merah. The most precious thing in the world. Misalnya apa sih hal yang paling mahal di muka bumi ini? Misalnya mobil Tesla misalnya. Antum pilih mana ikhwan? Antum ngajarin satu orang terus dia dapat hidayah manhaj salaf dengan berkah, atau antum dikasih mobil Tesla? Jawab. Dua-duanya? Itu tuman kebiasaan. Tapi kalau Anda ditanya gitu juga kayaknya jawabnya gitu sih.
Anda sih mendingan cairnya aja Pak daripada mobilnya ya. Karena percuma pakai mobil apapun macet juga, jadi sama aja. Oke. Nabi SAW di sini memotivasi kita untuk memberikan pengajaran pada orang walaupun cuma satu orang. Dari segi objek dakwahnya. Bahkan dari segi konten dakwahnya kata Nabi ballighu anni walau ayah. Sampaikan tentangku walaupun seayat. Seuprit gitu, satu doang gitu. Ini kan kadar minimalis dari segi konten, dari segi objek. Oke. Dan ini adalah akarnya atau asasnya dakwah sunnah tuh kayak gini. Bukan quantity yang harus kita kejar, tapi quality. Kaifiyah la kamiyah, yaitu kualitas lah, bukan kuantitas. Dan dari dulu para ustaz-ustaz kita, ikhwan, dulu tahun-tahun jebot dulu banget itu, mereka dakwah. Mau ada yang dengar, mau ada yang dengar, mau berapa orang, dikit nggak masalah. Ustaz-ustaz kita dulu. Dakwah di kampung-kampung, yang dengar cuman orang-orang kampung dan hanya berapa gelintir doang, tetap ngajar. Nah, sekarang ini dengan glamoritas media sosial, bahkan bisa aja kita mensponsori akun kita atau mempromosikan akun kita sehingga kita bayar sekian dan sampai target berapa puluh ribu kita dapat audiens atau dapat follower gitu, itu bisa diatur, disetting asal kita punya modal duitnya. Dan kita lihat kok semakin masif, semakin banyak yang mengkonsumsi ilmu ini. Tapi itu tidak mengubah mereka. Tidak mengubah banyak dari mereka untuk betul-betul soleh gitu loh. Untuk menjadi lebih militan dalam beramal soleh. Enggak banyak malah. Ya. Ada apa gerangan gitu. Maka bukan hanya jemaah doang yang harus dikoreksi. Kita, da'i, terutama panitia juga, itu harus banyak-banyak muhasabah. Harus banyak-banyak koreksi. Karena jadinya ilmu ini cepat basi. Cepat basi jadinya. Udah kayak makanan apa ya yang kalau dimasak kita bungkus pagi, malamnya tuh udah basi, udah nggak enak. Bahkan ada sebagian makanan atau minuman yang kalau udah dingin udah nggak enak gitu loh. Sementara ilmu ini harusnya everlasting karena jadi amal soleh. Tapi kok basi gitu loh. Ya. Dimulai dari apa? Semua dimulai dari niatan. Dari hati. Dimulai dari hati. Maka kalau seseorang mengapresiasi ilmu dengan betul-betul dan dia ikhlas dalam menuntut ilmu, dia enggak bakal pernah bosan dengan ilmu syar'i ini. Enggak bakal pernah bosan. Sampai dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, seandainya kalbu kalian itu bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang dengan Al-Quran. Oke? Sekarang, misal kita baca Al-Quran, kita merasa udah puas dengan satu juz, dah puas. Ketika berkesempatan baca Quran lagi, udahlah, kan tadi udah. Itu baca omongan kayak gitu. Kan tadi udahlah. Jangan kebanyakan lah. Ajib. Padahal kata salaf Abdullah bin Mas'ud bilang apa? Seandainya kalbu kalian itu bersih, kalian tidak akan pernah terkenyangkan dengan bacaan Al-Quran. Akhirnya selalu pengen. Begitu juga dengan ilmu syar'i. Kita fenomena sekarang ini banyak dari kalbu kaum muslimin memposisikan memposisikan seolah-olah ilmu syar'i ini adalah makanan atau kue yang kalau udah dingin nggak enak. Arti lainnya, ilmu syar'i ini kalau kita udah pernah tahu, ya udah basi lah, saya udah tahu kok. Kayak gitu.
Makanya nggak ngeresep. Kalau prakteknya kan kayak gini, kawan. Misal ilmu tentang tawakal. Kalau cuma buat baca doang, tawakal gampang dibaca. Oh, tawakal gini. Ah, saya udah tahu tawakal tuh. Basi lah, masa tawakal dikit tawakal. Ini berarti orang ini nggak ngerti esensi sebenarnya. Itu baru satu tema. Dulu orang-orang HTI terutama itu menjuluki ulama-ulama kita dengan ulama haid dan nifas. Ulama haid, nifas. Kenapa begitu? Karena dunia Islam udah kacau, politik udah kacau, ini masih aja ngebahas darah haid, ngebahas darah nifas. Makanya diejeklah ulama haid dan nifas. Ini biasanya orang-orang harokah dan orang-orang HTI dulu. Dan mungkin sampai sekarang sebenarnya mereka masih berpandangan kayak gitu. Karena inilah salah satu efek dari orang yang sebenarnya tidak memandang ilmu syar'i dengan seutuhnya dan dikhawatirkan ada riya atau sum'ah ketika mereka belajar ilmu syar'i. Untuk apa coba? Sebagian dari penuntut ilmu dari kalangan harokah itu belajar ilmu syar'i, supaya apa? Supaya kedepannya supaya saya bisa jadi orang besar sehingga punya jabatan di politik ini. Subhanallah. Yang pada hakikatnya kemudian ketika sudah sampai atau sudah mulai masuk ke partai-partai tertentu, hilang ilmunya. Ya. Dan menganggap ilmu syariah itu ilmu basi, terbelakang. Itu dari segi orang-orang yang dipergerakan politik dan semisalnya. Tapi ternyata ada orang-orang yang berkecimpung di ibadah, yang mendalami ibadah dan menganggap ilmu syar'i ini adalah ilmu yang rendah dan basi. Itu siapa? Ya orang-orang sufi yang tarekat itu. Apalagi yang mencapai ma'rifat hakikat. Maka orang-orang kayak antum-antum Pak, yang masih belajar, masih bawa buku, masih nulis, salat juga masih harus belajar fikih salat dengan dalilnya misalnya. Antum tuh levelnya level apa? Syariat. Syariat tuh level basic banget Pak. Bagi mereka. Itu kan syariat. Kalau kita udah level tarekat itu udah ritual khusus. Yang mana level syariat itu belum sampai ke level tarekat. Jadi menganggap ilmu syar'i ini ilmu yang basi. Nah, ketika level tarekat udah dicapai kemudian sampai mencapai level ma'rifat, sebagian dari mereka mengatakan tidak wajib lagi saya ke sholat. Sholat itu fikih, sholat itu syariat. Saya udah makomnya apa? Makom ma'rifat hakikat. Ada orang-orang seperti itu, makanya nggak pernah sholat, tapi merasa udah levelnya tinggi banget. Taklifus syari' yaitu takalifus syara' yaitu pembeban syariat sudah lepas dari saya bebas. Ada sebagian, enggak semua, sebagian orang sufi menganggap seperti itu. Dan ilmu syariat ini ilmu basi bagi dia. Lihat, padahal mereka itu orang yang fokusnya ibadah, tapi tertipu dengan ini semua. Ya, ilmu baginya basi. Kemudian orang yang ini, yang harokah tadi, penuntut ilmu, diligent, rajin, tapi karena ada tujuan duniawi dari ilmunya, maka akhirnya ilmu ini menjadi basi buat dia. Dan itu pula sekarang yang sedang menggerogoti siapa, ikhwan? Banyak dari kaum dari salafiyin. Ilmu syar'i itu udah seolah-olah enggak diagungkan sebegitunya, enggak. Banyak menimpa kita, ikhwan. Dimulai dari apa? Dari mekanisme, dari tata cara penyajian dakwah yang sudah mulai khitohnya itu atau formatnya itu enggak sesuai dengan bagaimana baiknya. Kalau antum melihat, kita lihat ya, saudara-saudara kita dari kalangan harokah misalnya, pergerakan itu kan dulunya ketika dakwah untuk partainya atau harokahnya, pergerakannya, yang penting
mendulang massa, ingat. Itu, penting mendulang massa. Maka dibuatlah apapun gitu caranya, pokoknya penting kumpulin orang gitu. Oke. Tapi karena di dunia politik itu banyak pengkhianatan, banyak kemunafikan, di dunia partai begitu banyak kemunafikan dan seterusnya. Akhirnya mereka udah muak dengan itu, terus melirik manhaj salaf, melirik dakwah salaf. Cobalah, ternyata masya Allah bagus itu dakwahnya. Akhirnya mereka hijrah ke manhaj salaf. Namun karena punya masa lalu yang aktif, karena aktivis ini rata-rata, nggak bisa diem. Namanya aktivis, masa bengong emang antum? Kan? Antum di sini bukan antum yang di sini, yang di sana, ya. Antum masya Allah kok antum. Akhirnya kemudian apa? Mulailah bikin event, mulailah pengen jadi timnya ustadz. Nggak kok, ini bukan orang harokah ini. Anda nemu ini di tepi jalan kemudian masya Allah, alhamdulillah kita belajar bareng ya. Kalau ini tim mana ini Thalib Anda, murid Anda yang memang dulu dari tahun 2010-an itu belajar sama Anda, langsung belajar. Jadi bukan orang yang hijrah terus pungut, mumpung dia bisa jadi kameramen. Mereka ini nggak ada mental kameramen dulunya, kita paksa aja, bisa. Iya, alhamdulillah Allah pertemukan kita, bersyukur banget. Jadi karena dulu punya reputasi di masalah kamera, di masalah liputan, di masalah mengumpulkan massa dan seterusnya, akhirnya thariqah dan tata cara dari orang-orang harokah ini diadopsi di kita sebagian dakwahnya. Bikin event ini, bikin perkumpulan ini, dengan hobi ini, dengan ini. Ini sebenarnya enggak ada dulu itu kenalnya. Jadi ada pembauran dan percampuran antara mekanisme dakwah sunnah yang tadinya udah tauhid dan kuantitas orang itu Allah yang akan kasih. Kita nggak perlu ngoyo dalam masalah ini dan juga jangan berlebihan dalam mempromosikan, cari cara yang selamat yang sehat. Tapi di blending kemudian sekarang dengan yang seperti ini akhirnya. Mereka baru hijrah. Mereka niatnya baik sebenarnya untuk memakmurkan dakwah ini, ada impact bagusnya juga, tapi ada efek buruknya juga. Iya. Nah, ustadznya juga polos. Jadilah timnya, diaturlah ustadznya ini, didesainlah semuanya oleh timnya. Ustadznya yang penting saat antum mah tinggal datang, duduk, ngaji, dah. Semuanya urusan kami yang atur. Gitu. Nah, yang hadir banyak gak? Banyak banget. Tetapi ikhwan, kalau kita lihat sebenarnya militansi antara dulu di dakwah dengan sekarang-sekarang ini jauh, hasilnya jauh. Betul, kita gak bisa bercita-cita ketinggian banget. Cuman sekarang kadang antum kalau ngelihat teman-temannya, iya dia pakai jenggot, iya pakai berjenggot, iya dia cingkrangan. Tapi udah nggak cerminannya cuma di sini sama di sini doang. Gitu aja. Sisanya ilmunya nggak ada, Pak, nggak ada. Itu banyak sekarang berhamburan, banyak sekarang. Berhamburan. Futur dikit langsung melakukan maksiat yang terang-terangan. Futur dikit kayak gitu. Itu sekarang bukan sesuatu yang ajaib ketika melihat ada orang tadinya salafi, sunnah, cepat intikasah, yaitu cepat baliknya dia ke mana? Ke manhaj lainnya. Karena mutunya itu enggak dipasang di kajian-kajian, lebih pasang apa? Glamoritas atau lebih pasang pernak-perniknya saja. Tertarik dengan ustadz bukan tertarik di ilmu atau manhajnya. Tapi lebih apa? Popularitasnya, kontroversinya, hal-hal yang sebenarnya bukan ilmunya gitu loh. Ya ini enggak tepat. Ikhwan, dulu kalau misalnya antum di ustadz lama kita, ustadz kita yang dulu untuk foto-foto aja itu enggak ada kita yang berani kayak gitu, Pak. Dulu waktu sebelum 2010. Ana foto sama ustadz ana enggak ada kayak gitu, Pak. Beda dengan sekarang. Ya, mungkin anak enggak tahu pernah berkisah atau enggak.
Mana pernah dakwah isi kajian di hotel di Bogor, hotel besar lah, nggak usah disebutin. Masalah salah satu ustadz yang masyhur lah. Itu isinya orang-orang tajir semua itu. Nggak tahu biaya berapa untuk ikut daurah orang ini keluarga ini. Artis-artis, berapa artis ikut, penyanyi ikut ya. Terkenal top itu tahun 2017 nggak salah. Ada hal yang Anda pelajari di sini. Ketika makan malam di restoran hotel, Anda makan sama sang ustadz. Ya, Anda ustadz, beliau ustadz gitu loh. Tapi beliau ketika itu sedang hits. Ya, sedang hits ketika itu. 2017 itu sedang menyala ustadzku ya ketika itu ya. Sedangkan Ana waktu itu ya nggak nyala-nyala amat lah gitu kan. Biasa lah. Itu pegawai-pegawai restoran hotel pada ngeliatin Ustaz gitu kan. Akhirnya mulai satu minta apa? Ustaz, maaf Ustaz gitu kan. Kirain mau ini menu atau apa gitu, menawarin boleh nggak saya minta foto Ustaz bareng Ustaz. Oke Ustaz ya. Iya boleh. Tetapi jangan berduaan sama perempuan. Kalau bareng-bareng perempuan boleh tapi jangan berduaan. Saya nggak mau berduaan. Takut fitnah gitu kan. Iya. Tapi foto. Lah terus masalahnya apa? Masalahnya pertama yang foto-foto itu nggak baik gitu loh. Kedua masalahnya Ustadz ini doang yang foto gitu loh. Anak kok nggak diajak foto gitu. Anak nggak bisa ngomong ke Ustadz itu karena beliau lebih tua daripada anak. Nggak bisa ngomong Ustadz ittaqillah, nggak usah Ustadz kayak gini. Anak pengen ngomong gitu sebenarnya. Satu foto berjejer kemudian pegawai lain datang semua, laki perempuan, minta dipoto masing-masing. Akhirnya jadi sesi foto. Anak ya Allah. Ya, emang anak nggak mau digituin, anak nggak mau juga nimbrung foto. Naudzubillah min dzalik, cuman ya Allah jadi kayak gini. Mereka jadi pengen difoto doang sama Ustaz. Makanya anak keinget sama nasihatnya Ustaz Yazid Jawas rahimahullah. Ustaz itu punya murid bukan punya fan. Kalau punya fan itu artis namanya. Maka nggak boleh seseorang itu ngefans sama Ustaz. Antum jangan ngefans sama Ustaz. Melainkan apa? Ambil ilmunya, amalkan ilmunya. Itu dah. Itu merupakan hadiah buat sang Ustaz gitu loh. Gitu. Tapi kalau ngefans sama Ustadz, apa yang difanin? Ya, apa yang difanin? Karena ketika kita mengetahui lebih detail tentang seorang Ustadz, kita akan temukan aibnya dan kita akan kecewa dengannya. Pasti kecewa dengan Ustadz manapun. Jadi nggak ada yang perlu difanin dari para Ustadz. Kalau kita ngefans, kita dengar ilmu Ustadz karena ngefans sama beliau, itu ilmunya cepat basi, beneran cepatnya basi. Karena sebenarnya yang kita sukai bukan ilmunya. Entah kekayaannya, entah gantengnya, entah kerennya, entah mobilnya, entah banyak jemaahnya. Sehingga ilmunya itu bukan ilmu yang masuk sebenarnya. Sehingga basi, cepat hilang, cepat lupa, enggak diamalkan, dan itu yang banyak terjadi. Makanya ada seorang pengacara, ikhwan. Ana punya kenalan pengacara, ikhwan kita juga. Bahkan beliau sudah sering dengar kajian Anda sejak tahun 2015 atau 2014. Beliau ikut dengan salah satu grup motor gede itu. Salah satunya. Anda nggak tahu yang namanya, kan banyak, ada berapa. Beliau bilang sendiri ke Anda, ikhwan. Ustaz, beneran, wallahi Ustaz. Ana itu ikut komunitas ikhwan-ikhwan ini. Ana nggak dapat ilmu apapun, Ustaz. Beneran, nggak dapat. Kita cuma touring doang, emang ada kajian tapi enggak masuk. Enggak masuk di hati anak. Dia bilang gitu loh. Ya. Dia bilang gitu. Itu ngaku sendiri cuma. Dan gitu juga teman-teman anak kata dia. Itu anak yang udah beliau ini, fulan ini, pengacara ini, dulunya belajar di Utsman bin Affan atau apa. Belajar bahasa Arab dulunya, jadi penuntut ilmu aslinya. Malah sekarang malah jadi malah menurun ilmunya padahal ikut kajian-kajian semacam ini. Begitu jemaah sekalian. Makanya
di sini bagus banget permisalannya ilmu atau amal. Kalau kita tidak pakai ikhlas, tidak pakai betul-betul menghindari syirik, menghindari riya, menghindari sum'ah, itu cepat basinya. Hambar berikutnya. Hambar. Ya. Begitu, wallahu a'lam. Falyatadzakkar, maka hendaklah ketika dia berpisah dari areanya. Ini ada kajian duha enggak nanti? Jam 1. Duha. Jam 1 duha siang. Ya. Maka saat meninggalkan negerinya, masuk ke padang pasir dan menyaksikan jalan-jalan di bukit, hendaknya dengan itu ia mengingat akan keluarnya dia dari alam dunia melalui pintu kematian menuju pintu kiamat dan peristiwa-peristiwa menyeramkan yang terjadi di antara keduanya. Kalau misalnya dia telah lewat safar menuju ke umrah atau hajinya, begitu. Wallahu taala alam. Untuk materi kita alhamdulillah cukup sampai situ insyaallah karena udah jam segini. Tapi jemaah kira-kira pertanyaan enggak? Sepertinya kelihatannya sudah puas semua. Fadhal. Silakan, Pak. Sini mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ilmunya Ustadz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Izin saya mau bertanya Ustadz. Sebetulnya ini pertanyaan titipan Ustadz. Jadi ini yang mengganjal saya harus sampaikan Ustadz. Nah, syukran. Jadi bagaimana hukumnya jika ada satu keluarga Ustadz? Jika ada satu keluarga di mana anggota keluarganya ada yang mempercayai Muhammad Qasim. Muhammad Qasim itu kalau Ustadz mungkin tahu ya yang dianggap sebagai Imam Mahdi Ustadz. Oh, yang belakangan ini ya? Iya. Jadi sampai mendengar terus-terusan dan ingin berangkat ke sana Ustadz. Ingin berangkat ke sana. Ya, jadi pertanyaannya bagaimana jika di keluarga itu ada hati tidak mendukung tapi karena keluarga ingin mensupport biaya gitu Ustadz. Ingin mensupport biaya. Apakah ini termasuk yang menolong dalam kesalahan atau ini sebagai membantu atau gimana secara syariat Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakallah khair. Wa jazakallah khair. Tentu ini kepercayaan yang batil gitu loh. Ini kepercayaan batil dan nggak boleh untuk mendatangi orang itu karena ini dajjal kecil ya, syubhat besar. Sehingga haram untuk pergi ke orang itu. Anak-anak belum update lagi seperti apa yang diucapkan oleh Muhammad Al-Qasim itu atau semisalnya. Ala kulli hal ini syubhat dan enggak boleh didukung baik dengan kalimat, dengan dana, dengan tenaga atau dengan arahan enggak boleh. Maka orang yang walaupun keluarga, orang yang menafkahinya atau membiayainya untuk menuju ke sana, maka dia berta'awun 'alal itsmil 'udwan, dosa. Dia ikut dosanya, bahkan bisa menjadi dosa jariah buat dia. Kalau misalnya dibiayai terus ternyata dia pergi dan akhirnya dia tersesat secara pengajaran tersesat di sana atau gimana syubhat, maka dosanya balik lagi kepada orang yang membiayainya, maka haram. Begitu. Maka beri warning, jangan hanya karena cintamu pada seseorang membutakanmu sehingga menjadikan orang itu terjerat atau engkau dapat dosanya gitu. Dihindari semua itu. Ya Pak ya. Seperti itu, wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya. Iya. Gimana Ustaz yang tadi Ustaz sampaikan, kalau misalnya ada kemudahan yang Allah berikan, itu kalau kita mengambil yang jalan yang sulit itu menjadi berdosa. Gimana dengan seseorang yang bersepeda dari Indonesia ke Mekah dalam rangka pelaksanaan ibadah haji, mengingat waktu tunggu antriannya cukup lama 20-25 tahun sehingga dia memutuskan untuk bersepeda ke Mekah. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Baik, jazakallah khair.
Kalau kita refleksikan pada diri kita ya kawan, kayak gitu, yang seperti itu. Gini, Allah Ta'ala sudah memudahkan secara rahilah, secara kendaraan. Lalu dia memilih naik sepeda. Banyak gak pelanggaran yang dilakukan di situ? Gitu loh. Bersepedaan antar negara gitu. Banyak gak pelanggaran yang dilakukan? Kita hanya melihat, hebat dan seterusnya. Orang-orang mengeluhkan karena keawaman orang-orang dan gak melihat bahwa saya di balik ini bisa jadi banyak pelanggaran yang dilakukan dan kecurangan dilakukan di antar negara. Bagian dia bisa lewat antar negara tanpa visa yang bagus, tanpa visa yang formal atau perizinan masuk negara-negara ini. Atau dia lewat mana? Naik kapal laut terus ke negara mana gitu, Anda nggak tahu rutenya. Itu pertama dari segitu. Kedua, susah untuk menjaga hati supaya ikhlas. Ketika kita mekanismenya untuk umrah atau haji dengan cara ini. Karena pasti akan viral. Ana yakin semoga Allah terima amal ibadahnya. Tapi jangan jadikan itu contoh. Bahkan ana enggak mengatakan pujian sama sekali ana pribadi, enggak memuji sama sekali perbuatan seperti ini. Kendati pun alhamdulillah dari segi dia telah menunaikan ibadah di tanah haram itu di situnya alhamdulillah, tapi trek yang dilakukan itu tidak benar. Tidak benar. Kalau alasannya waktu nunggu begitu lama, ketahuilah ketika emang waktu ini masih lama, berarti dia memang belum wajib ketika itu. Belum wajib untuk haji atau umrah ketika itu belum wajib. Karena belum sempat di waktu itu. Lalu dia pakai dengan cara seperti itu. Ini haji atau umrah ketika itu? Haji. Ya. Bahkan lebih afdol dia ngutang daripada harus seperti itu. Kalau itu nanti menjadi contoh, kemudian next time orang-orang pada mulai kayak gitu juga, dan ternyata abis itu tersiksa orang-orang itu, ditangkap di mana, di sini ditangkap, atau sakit atau bahkan mati, dosanya kembali kepada trendsetternya ini. Ini harus mikir panjang gitu loh, jangan cuman yang penting sana ya mikir panjang. Kedepannya gimana? Sama kayak backpacker. Haji backpacker, umroh backpacker. Oke, kalau memang itu dibolehin pemerintah, tafadhol. Ya, tapi kenapa sekarang nggak boleh? Kenapa coba? Apa sebabnya nggak boleh? Ya, ini backpacker ini cuman ini loh. Padahal backpacker pakai pesawat loh. Kenapa nggak boleh sekarang? Karena resikonya besar. Ini iya betul karena mungkin ada permainan birokrasi juga, jadinya nanti ya gitulah ya. Ada hal kayak gitu nggak perlu disebut. Tapi emang benar ada madorotnya kalau semua backpacker. Sekarang kok trendsetternya backpacker diajarin cara backpacking kayak ini, ya lebih murah, jauh lebih murah. Nanti tinggal di hotel ini, iya betul. Tapi coba kalau nanti impactnya ketika orang-orang pada backpacking, terlepas di sini travel itu rugi atau enggak, terlepas dari itu. Kira-kira bakal banyak madorotnya enggak? Banyak madorotnya, ikhwan. Apalagi kalau terus orang backpackernya ini bawa keluarganya, istri dan anaknya. Jaminannya apa nanti? Makanya di pihak Saudi close seperti ini, Indonesia close, nggak boleh seperti ini. Karena madorotnya besar. Kalau misalnya memang pemerintah diamin, nanti banyak orang terlantar atau sakit, nggak ada yang menjamin mereka. Dosanya kembali ke siapa? Ke orang yang ngajarin backpacking. Begitu. Ada hal-hal yang harus dipertimbangkan gitu. Kayak yang seperti tadi pakai sepeda, kira-kira viral nggak? Viral. Kira-kira banyak nggak orang yang kemudian foto dia, muji dia, bahkan dipuji pemerintah, dipuji mana? Banyak. Emang kira-kira hati manusia sekuat itu untuk menahan pujian sehingga bisa khusyuk dan ikhlas dalam ibadah? Seandainya kita itu bisa menutupi ibadah kita, itu jauh lebih afdol daripada kita menjulurkan diri kepada popularitas. Ya. Apapun nanti kalau misalnya bilang kayak gini terus dituduh anak, antum yuri aja Ustaz, antum belum haji gitu dan seterusnya. Emang belum haji, memang kenapa? Ini ada masalah Anda belum ke sana atau
masalah ini hal yang beda. Jangan ketika kita koreksi hal ini kemudian dibalas dengan serangan kepada individu pribadi gitu kan. Atau ketika kita betul-betul memahami apa yang dikaryakan misalnya Syekh Abdul Muhammad Al-Wahhab di kitab Tauhid, bahayanya syirik bahkan riya gitu, sangat berbahaya. Dan bahkan di kitab ini juga disebutkan, maka hal-hal yang menjadi penyebab riya seperti ini itu harus ditutup. Apalagi belum wajib atasnya untuk sampai kayak gitu, sampai ini sepeda enggak. Ya, itu tadi sebenarnya di pikiran tadi tentang kenyataan yang tadi sepeda ke Saudi untuk haji itu sudah masuk ke pikiran Anda ketika Anda menjabarkan kaidah tadi. Kaidah yang tapi Anda enggak mau omongin, antum malah nanya, ya udah Anda buka juga. Nah, kaidah ini Anda dapatkan dari Syekh Sami As-Suqair. Ya rahimahullah, muridnya Syekh Utsaimin. Ketika Allah Ta'ala sudah memudahkan antum untuk melakukan suatu amal ibadah dengan kemudahan, lalu antum pilih jalur yang menyiksa antum, bukan yang sulit. Ini beda bahasanya, jangan situ. Ya, bahasa sulit itu masih biasa, masih bisa. Enggak, jalur yang membuat antum tersakiti, tersiksa. Padahal ada jalan yang mudah, maka antum dosa dengan itu. Ingat beda ya, bedakan. Kalau ada jalan mudah, ada jalan sulit, antum pilih sulit, itu masih mungkin bisa tuh ya. Tapi bahasanya bukan gitu. Bahasanya jika ada kemudahan dari Allah, tapi antum milih jalan yang menyiksa antum atau menyakiti antum, maka antum berdosa dengan itu. Menyiksa atau menyakiti, Pak. Beda dengan mempersulit antum. Mempersulit masih mungkin bisa, ikhwan. Kayak misalnya dari blok mana ke sini bisa naik motor gampang, ada motor bensin full. Tapi antum milih jalan padahal sekilo. Sulit nggak itu? Sulit, tapi antum nggak tersiksa dengan itu dan mudah-mudah insya Allah. Ini nggak apa-apa kok ini mah. Kayak misalnya antum mempersulit, memang sakit kadang-kadang atau bahkan bisa bengkak, tapi mau nggak mau kayak gitu caranya. Misal antum di Mekah misalnya, di Hotel Anjum, ya ada Hotel Anjum tuh. Hotel Anjum kan dari Masjidil Haram dekat di mata, jauh di kaki, gitu. Kalau antum tahu, ya, dekat di mata, jauh di kaki. Di mata kelihatan dekat, di kaki rasanya jauh. Itu sekilo ternyata. Jalan kalau mau masuk ke Masjidil Haram, padahal kelihatan jelas gitu, tapi ternyata jauh. Capek nggak? Capek. Kadang tersisa sedikit, tapi emang kayak gini harus gitu loh. Makanya seperti ini mau nggak mau. Beda dengan orang yang udah dimudahkan sama Allah, dia milih jalur yang menyiksa. Ya ini berarti mencari masalah ini orang. Kalau yang pakai sepeda itu ada sisi ketersiksaannya. Semoga Allah maafkan. Ya dengan ini Anda bukan berarti mencela total orang ini, enggak. Cuma semoga Allah maafkan, semoga Allah Ta'ala beri hidayah, semoga Allah Ta'ala kabulkan doa dan juga amal solehnya. Tapi semoga Allah Ta'ala tutup hal-hal seperti ini sehingga tidak menjadi tiruan buat orang-orang lain. Dulu kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid pernah dalam kajiannya, lihat saudara-saudara kita orang-orang Indonesia dahulu ketika cuman ada kapal laut, lalu sebagian dari mereka tenggelam dan ada mati ketika mau pergi haji dulu banget. Tapi itu kan dulu jalurnya susah sampai berapa hari itu. Terus habis itu banyak yang mati kelaparan atau kehausan, bahkan yang tenggelam kapalnya. Tapi apa? Itu kan memang susah ketika itu. Zaman susah. Maka Allah berikan pahala sesuai kesulitan mereka. Ada kaidah al-ajru ala qadril masyaqqah. Ganjaran sesuai dengan kesulitan. Tapi itu kesulitan yang tidak antum ngadi-ngadiin, cari-cariin. Kalau udah Allah kasih mudahan dengan rahmatnya, antum malah mempersulit sampai menyiksa diri, ini baru dosa namanya, karena siksaan yang antum dapatkan pada diri antum sendiri. Lihat di ayat Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa. Kalau mau pakai dalil, lihat di surat An-Nisa. Sedikit lagi ini penting soalnya. Jangan sampai menjadi syubhat. Di surat An-Nisa ada orang-orang yang mereka itu enggak mau hijrah. Ya enggak mau hijrah. Subhanallah.
Ada orang-orang enggak mau hijrah. Subhanallah. Afwan ini di ayat berapa? Innal ladzina tawaffahum di ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Jadi ada orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat. Orang-orang ini mereka menzolimi diri mereka sendiri. Ya, karena mereka apa? Enggak mau hijrah di negeri kafir, tersiksa di sana, tapi enggak mau hijrah. Pas dicabut nyawanya malaikat, qalu para malaikat, fima kuntum? Gimana kondisi kalian? Kok kalian enggak hijrah? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami adalah orang-orang tertindas di bumi Mekah ini, gitu kata mereka. Mereka mengklaim gitu, kami tertindas di bumi Mekah. Curhatnya begitu. Pas ditanya oleh para malaikat. Maka apa kata para malaikat? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa dipermudah untuk berhijrah kayak Rasulullah dan para sahabat? Bukankah Allah berikan kemudahan pada tanah lain untuk menerima kalian? Kan ada Madinah menerima kalian. Kok kalian enggak hijrah, enggak ikut Rasulullah, enggak itu? Malah kalian mempersulit diri kalian, menyiksa diri kalian di Mekah itu dengan siksaan orang-orang kafir. Apa kata Allah? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka dapat jahannam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilata wa la yahtadun sabila. Kecuali orang-orang yang lemah, tertindas, yang enggak punya kekuatan untuk hijrah, baik laki-laki atau perempuan, atau anak-anak yang tidak berdaya, atau orang yang enggak mengetahui jalan, ini diberi maaf oleh Allah. Karena enggak ada akses kemudahan dia. Tapi orang-orang ini yang wafat, tertindas, dibunuh orang-orang kafir Makkah, padahal mereka bisa hijrah sebelumnya, mereka kemudian mengklaim, kami tertindas, saya mati tertindas. Enggak, kamu memang tertindas betul. Tapi penyebab kamu tertindas dan tersakiti ya kamu sendiri. Kenapa enggak hijrah? Kenapa enggak cari jalan yang mudah? Padahal Allah sudah membentangkan untukmu jalan mudah. Gitu Pak. Ini dalilnya. Ya maka hati-hati loh. Kita kalau dimudahkan oleh Allah, jangan menyakiti diri sendiri. Ya, jangan menyiksa diri sendiri dengan apa? Apalagi kalau dari hal seperti itu akan timbul ria, dia hebat, dipuji orang, dapat donasi. La. Khawatirnya itu bangkrut, khawatirnya. Tapi semoga Allah terima amal orang-orang itu. Kita nggak tahu isi hatinya, tapi itu sangat rentan. Ya begitu. Wallahu a'lam. Afwan ini ya, sampai jam segini. Karena beliau masuk sudah bawa kopi, jadi kita tutup aja. Ya, barakallahu fiik jami'an. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.